sudah tinggi, masih ditinggikan. Orang kayak kita, kebagian apa, Pak? Alah, Pak. Lewang Bapak dibagi makanan saja nolak. Aku tidak mau disokok dengan cara seperti itu. Loh, Pak? Mau kemana? Masuk. Ya sudah, kalau capek itu sehari dulu. Tenaga sudah tua itu kan tidak dipaksakan. Seperti tenaga masih muda. Lihat ini, hediah. Apa? Itu kamu lihat sendiri, wale. Padahal kalau nomor itu tembus, aku sudah punya rencana, Pak. Punya aku sendiri. Kamu tak berikan warung saya sini. Saya, Oma. Ya untungnya kok kuali. Nah, yuk wale kui, pedus toh. Alah, kuali saja pamer. Oh, aku ngomong pakai bukti kok, Pak. Sekarang kamu lihat orang itu kan hanya ngomong toh. Omongnya banyak, tapi buktinya juga ada. Aku tidak seperti itu. Nomor bukti kok. Nomor. Hei, Pak. Kose, Pak. Hei, kose, Pak. Kose. Ini bukti kalau aku di nomor, Pak. Dan wale. Kamu tidak. Kenapa itu aku lakukan pada kamu? Kenapa? Terang, Pak. Aku itu masih punya rencana ke depan. Gak cuma jadi sopir, tapi punya angkot sendiri, punya rumah sendiri, dan punya istri sendiri, Pak. Omongan sopir. Sumpah, Pak. Buat apa aku ngomong Ini loh, tangannya kamu si Grayana. terang, Pak? Terus terang apa? Kamu kan sudah kembali ke pasar. Padahal biasanya kamu itu naik angkotku. Aku tanya Mbak Mat, hei, dia bilang gak ngerti. Aku itu sudah 3 hari ke pasar. Tapi aku punya 5 hari kok, Pak. Dan selama itulah, Pak, pikiranku tidak karuan. Penumpang sepi. Badanku berges terus. Makan saja tidak doyan. Paling sehari cuma sekali. Mbak nomor biar kuali sisa. Pedus toh. Ya, untungnya kok duitmu banyak. Loh, lebih banyak kalau nembus dong. Ya cuma nasib itu saja yang mau wale. Belum jadi rezekinya kok, Pak. Nanti kalau sudah saatnya kan nembus. Mau nanam ibu, batalnya unduk. Barang siapa menanam, pasti yang mesti hasilnya. Ya, barangkali hari ini aku masih menanam. Minggu depan, atau paling tidak bulan depan, aku pasti manen, Pak. Ya syukur kalau panennya itu duit. Kamu kan bisa beli rumah sendiri, beli angkot sendiri. Kamu harus pindah dari sini. Dan urusannya itu apa? Kamu pikir aku yang aku beli itu buat siapa? Rumah yang aku beli itu buat siapa? Buat kamu, Pak. Masih akan aku tambah warung saya sini. Malah kamu sopir. Sumpah, Pak. Aku itu nggak bisa nyopir tanpa kamu jadi penumpang. Nggak bisa sih kamu pikir Dari terserah lah itunya berapa. Tapi aku punya 5 hari kok, Pak. Selama itulah, Pak, aku nggak punya semangat hidup. dan nyatanya kamu ini bisa beli nomor. Karena aku punya pikiran, kamu harus pindah dari sini. Enak saja kalau kamu ngomong yang mengharuskan aku pergi dari sini itu siapa? Untuk gak ingin kamu jadi tumbal. Alah, kamu ini tahu apa tanganmu? Kamu sudah berani pergi dari sini karena takut diajak sultan setua itu. Iya. Kamu ini tahu dengan matamu sendiri orang itu mengancammu. Orang-orang mengatakan, Pak, kamu sudah bisa lepas dari dia. Bahkan kamu rela menghidupkan setua bangga yang umumnya tidak genap sebulan lagi itu. Dan terus-terusan itu apa? Ya urusanku tidak rela. Silahkan tidak rela, tapi yang jadi mencampuri dan maksa-maksa.
Pak itu masih muda, tabungannya enak. Ma'ruf itu loh, malah nggak mau aku bayar setiap kali aku naik angkotnya. Ya, gara-gara melihat aku masih muda. Kamu bisa bela diri. Pada teman-temanmu itu loh, sopir yang masih nakal, banyak yang sering menggoda. Tapi ya tak biar. Lah biasanya laki-laki kan seperti itu. Apalagi melihat aku berjalan sendiri. Iva ini hatinya baik, tapi tidak suka pada laki-laki yang rambutnya unta-unta. Kamu sendiri sudah berapa kali kesini? Hah? Sudah berapa kali? Silahkan potong rambutnya. Aku jamin, Iva pasti akan lebih suka. Pak, Bapak ini kan masih kelihatan capek. Sebaiknya istirahatnya dilanjutkan. Ini loh, motor tukang cukur yang tidak bagus. Ada yang ngantri, mau aku enak-enakan tidur. Bapak tahu kalau sudah tua. Itulah pengalamannya orang tua. Itulah orang tua itu sudah banyak pengalamannya. Aku itu sudah hafal betul model rambut kayak apa saja. Yang lonjong atau yang bundar, kotak, segitiga, semua sudah aku tahu. Dan sekali nyoba ke Emo, pasti akan nyoba lagi. Silahkan buktikan sendiri. Mau menghadap kemana? Hah? Mau menghadap ke Iva ya? Boleh. Atau menghadap ke utara, biar rezekinya lancar. Atau menghadap ke selatan, biar banyak jodoh. Atau ke barat, biar awet muda. Pak, masih suka menebangi pohon-pohon. Pak, dia itu sopir angkot. Ya sudah, itu kan sudah pilihannya. Jadi Bapak ini mengerti kan? Sopir angkot itu pekerjaannya bukan menebangi pohon. Silahkan duduk di sini. Pak, dia kemarin bukan untuk potong rambut. Ya sudah, kamu jangan menghalangi niat baiknya. Hei, kamu jangan sampai bentak seperti itu ya. Silahkan, aku jamin kamu tidak pantas dengan kursi ini. Kamu ini jangan ikutin pada pancing. Bicaralah yang baik-baik. Jelaskan kalau kamu ini belum pernah duduk di kursinya. Katakan supaya dia itu percaya kalau kamu ini sopir. Gini, Pak, perempuan itu, karena aku belum pergi dari sini. Pak memberi masukku kan, lagi coba dia. Sudah, aku sudah tahu. Kamu kira aku budak. Iva mau mengajak pergi kan? Iya, naik angkot aku supir sendiri. Tapi potong rambut dulu. Perempuan itu tidak suka pada laki-laki yang rambutnya unta-unta. Wajah dan rambut itu cerminan hati. Kalau hatimu bersih, wajahmu pun akan kelihatan bersih. Karena rambutmu rapi. Kamu percaya dengan apa yang dia katakan? Iya. Dan tidak. Apa susahnya bilang dia tanpa tidak? Sebaiknya kamu pergi sana nyopet. Masih banyak kan teman yang menunggu. Apalagi anak istri. Duh, Pak, ini cocok ini ya? oh. Hei, jangan kasih tahu dulu. Mana kamu? Kamu pikir aku ini perempuan apa? Kamu pikir aku ini perempuan yang besar? Jujur, mata jujur. Ya.
Semua orang itu udah tahu kamu punya anak dan istri. Jangan mentang-mentang sopir, menganggap gampang perempuan jualan tenar seperti aku. Aku bilang potong rambut dulu nggak pernah. Oh, ini masuk. Gak usah jadi, bawa saja itu pulang. Kalau itu kalau ketemu aku pasti bikin perkara. Wes, gak usah digagas. Mosok kamu mau? Bilang saja terus terang. Kalau mau mengusir kudu tempat ini. Sekarang memang lebih gampang mengusir orang tua. Tapi jangan dengan sembunyi-sembunyi seperti itu. Ini apa maksudnya? Seperti makanan yang ditinggal tadi pagi. Nah, kalian bersekongkol mengusirku dari tempat ini. Orang tua ini sudah tahu. Seperti kalian yang tinggal di Lombok. Lalu kalian bisa menempati tempat ini. Pak, Bapak itu ngomong apa toh? Namanya kok ngomongnya? Loh, ini buat kamu kok, Pak. Alah, gak usah buat kamu. Kamu bawa saja. Nanti tidak pernah bikin molok. Sudah, diterima saja. Kamu akan lebih seger kalau pakai itu. Alah, mas gak usah. Bawa saja. Kamu ini ingat tidak? Gara-gara makanan yang kamu tinggal tadi pagi itu loh bikin rame. Haimon itu nuduh kita bersekongkol. Dikira nyogok dia dengan makanan mau merebut emasnya. Siapa tahu pikiranku benar. Aku bukan di sini cari makan. Seperti yang lain cari makan. Tapi berulang kali diusir. Yang mau ngusir itu siapa? Siapa tahu? Loh, kita kan sama-sama tinggal di sini toh. Tapi siapa yang paling dulu? Hah? Siapa? Aku. Aku yang paling dulu di sini. Lalu posisi. Lalu kemudian kau. Hifa. Kasio. Mardi. Gandul. Semua jadi ikut ternempel sih. Tempat ini rasanya jadi suk-sukan. Seperti tempat yang lain. Tapi kalian tidak bisa mengusir dari tempat ini. Iya. Tempat aku bekerja sudah aku tandai. Pohon ini. Pohon ini bukan milik siapa-siapa. Bukan milik. Dan tak seorang pun boleh menebang sesukanya. Akan sepanjang hayat jadi tukang cukur di sini. Mau mati di sini ya? Kamu itu ngomong apa toh? Ngomongnya kok ngawur tuh? Pertanyaan selamat itu benar. Selamat itu ngawur. Tapi benar. Alangkah enaknya kalau Emon bisa mati di sini. Sebaiknya kamu pergi saja. Nah ini Kamu gak pulang sekalian. Anakku sudah mati dulu. Lalu kemudian istri. Berduanya sakit. Karena tidak kuat perlindungan. Aku juga yang salah. Jangan akhirnya begitu, Pak. Bukan karena miskin. Apa yang mati itu cuma orang miskin. Lalu orang yang sudah kaya tidak bisa mati. Tapi karena gampangnya miskin. Aduh, Pak. Jangan gagas kok mati. Gagas kurang saja sudah setengah mati kok. Pak, Bapak jadi potong rambut di sini tuh. Pengen apa? Umurnya panjang kan? Umur panjang buat apa? Dulu memang untuk anak istri. Mungkin mereka tidak bisa panjang. Sekarang ini
di Jalan Diponegoro. Sampai sekarang aku di sini. Aku ini loh Pak, berdoa. Semoga tidak ada laki-laki yang berdantok di sini. Loh, tadi yang barusan ngajak kamu pergi. Dia itu kan tidak naik Vespa, tapi dia itu naik angkot. Oh, sopir angkot. Iya, dia itu sopir angkot. Tapi kan bisa naik Vespa. Tidak kok Pak. Lalu dia itu kan tidak punya Vespa. Tapi kan kamu potong rambut. Rambutnya siapa? Pak, dia itu sudah berkali-kali kesini. Namanya aku ajak pergi. Tidak, Pak. Tidak. Itu hanya sebagai alasan. Kalau sebenarnya dia itu mau potong rambut kok. Pak, dia itu sudah berkali-kali namanya aku ajak pergi. Ya, dia pikir aku ini dia tahu kalau dia sudah punya anak dan istri. Dan dia juga setengah mati sama Pak Ekon. Kira aku pernah guna-guna. Siapa yang guna-guna? Hah? Aku guna-guna kamu, Pak. Kan cuma dipakai di alasan saja supaya aku ini bisa berpisah dengan Pak Ekon. Semua atau akhirnya akan berpisah. Ya Pak, aku akan tetap menemani Bapak di sini. Buat apa menemani orang tua? Kamu itu kan masih muda. Apa selamanya kamu seperti ini? Aku ini sudah kapok Pak, punya suami. Tangannya enteng, senangnya mukuli. Lihat Bapak saja, aku sudah seperti Bapak sendiri. Bapak berpisah, sejak aku masih kecil. Apa aku bilang? Semua tuh akhirnya akan berpisah. Sejak saat itulah, aku sudah tahu bagaimana kabar bapakku. Yang jelas tidak menjadi tukang cukur. Jadi apapun dia, tetap bapakku. Kalau setiap pagi aku ini mubeng ke rumah-rumah, jualan atengan. Sering sekali Pak, aku ini berharap bisa bertemu dengan bapakku. Karena itulah, aku itu lebih senang kalau yang jajan itu laki-laki dan sudah tua. Ya, siapa tahu dia bapakku sendiri. Kalau aku jadi bapak, jajanan aku potong semua. Lalu aku bilang, wah, tahu tempenya enak, lomboknya modis. Lalu semua uang yang ada di kantong, aku berikan semuanya sama kamu. Ya enggak akan aku terima. Loh, kamu menolak pemberian orang tua. Ya nanti kalau aku terima juga akan aku kembalikan lagi. Enak ya, punya anak kayak kamu. Jadi Bapak mengerti kan? Kenapa aku tidak mau pergi dari sini? Pergi, pergi. Aku sudah biasa hidup. Anak dan istriku akhirnya pergi meninggalkan aku. Nanti kalau aku pergi, Pak Emon mau makan apa? Laki-laki tua ini masih punya usaha. Pisau cukurmu masih terasa. Dan orang-orang masih pada tumbuh rambutnya. Apa akan jadi tukang cukur? Pak, sejak pertama kali Bapak jadi tukang potong rambut di sini, sudah berapa kepala yang mau dipotong rambutnya? Sekalipun belum. Dan nanti kalau aku pergi, adalah tidak akan ada laki-laki yang mau mampir di kursi Bapak. Lalu siapa yang akan peduli? Tidak apa-apa. Sudah lama tidak ada yang peduli dengan kita. Pergilah. Tapi jangan bersekongkol di musik dari tempat ini.
Siapa? Loh, kamu toh. Pohon. Oh, dikit. Buat apa? Nanti kalau mati bagaimana? Oh, mati kok bagaimana? Kasihan Pak Emon. Mati kok kasihan Pak Emon. Biasa aja. Malam-malam begini kamu di sini tidak ada apa-apa. Iya. Orang aku nggak bisa tidur. Kamu punya pikiran bisa-bisa stres loh. Iya. Stres kok iya. Nah, terus mau apa? Kamu jadi mau pergi. Pak Emon yang bilang katanya Pak mau pergi. Tapi katanya nggak boleh. Siapa ya? Pak Emon dia bilang sering sakit-sakitan. Kalau ditinggal kalau jatuh sakit siapa yang mau menolong? Pak Emon bilang begitu. Padahal laki-laki yang akan membawa Ivana, laki-laki yang tidak jelas. Pak Emon bilang begitu. Yang lain bilang apa?